Baik, selamat datang, selamat bergabung dalam mata kuliah akuntansi pajak. Hari ini kita masuk pertemuan yang ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang akuntansi pasca tax amnesty. Ya, bagaimana sih perlakuan akuntansi setelah diberlakukannya pengampunan pajak atau tax amnesty. Nah, kita melihat ya, seperti yang sudah saya sampaikan, sudah saya share di layar handphone atau laptop teman-teman sekalian. Di sini kita akan bahas berkaitan dengan Direktorat Jenderal Pajak pasca tax amnesty akan melaksanakan amanah pasal 1 angka 25, pasal 29, pasal 29A, pasal 31 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, di situ selain daripada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, ya, kita lihat juga bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 garing PMK 03 garing 2013 dan PMK nomor 184 garing PMK 03 2015. Lalu bunyinya ada di pasal 18 Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 dalam rangka pemeriksaan pajak. Ya, coba teman-teman nanti bisa pastikan kembali dengan membuka Undang-Undang nomor 16 tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Keuangan nomor 17 garing PMK 03 tahun 2013. Dan juga PMK nomor 184 garing PMK 03 2015. Nah, kita lihat apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Apakah pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak secara objektif, profesional berdasarkan standar pemeriksaan. Nah, itu bunyinya di pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, di tahun 2009. Jadi tentunya kalau kita membuka standar pemeriksaan ya, berkaitan dengan pemeriksaan pajak itu tentu mengacu kepada Undang-Undang Pajak. Kemudian untuk mendapatkan penjelasannya bisa dibuka dari pasal 18 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, jadi ketika melakukan pemeriksaan pajak itu harus dinilai secara objektif, bukan subjektif. Jadi dia tidak boleh timpang sebelah, nggak boleh hanya mengacu atau merujuk kepada satu pihak saja atau berat sebelah ya. Jadi dia harus adil. Jangan karena mentang-mentang dia kenal dengan orang atau klien yang dia periksa, sehingga jawaban atau opini yang akan dia keluarkan itu tidaklah objektif. Karena dia sudah berat sebelah. Karena ini adalah orang yang saya kenal, sehingga saya akan memberikan opini yang bagus-bagus aja. Atau karena dia adalah keluarga atau masih ada hubungan saudara, maka saya akan memberikan penilaian yang baik. Nah, itu kan berarti sudah tidak objektif. Dan yang kedua harus menggunakan profesionalitas yang dia miliki ya, memiliki profesionalisme yang tinggi ya. Profesionalisme berarti tingkat berkaitan dengan profesional pengetahuan yang dia miliki dan begitu dia melakukan pemeriksaan pajak harus secara profesional dengan mengutamakan etika profesi di dalam pemeriksaan pajak. Ya, seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak yang berikutnya menelusuri kebenaran daripada surat pemberitahuan. Ya, jadi kita menelusuri
kebenaran daripada SPT tersebut. Nah, untuk melakukan penelusuran kebenaran SPT biasanya Ditjen Pajak ya, atau dalam hal ini Fiskus, itu akan melakukan ekualisasi. Ya, misalnya kalau dia sedang melakukan pemeriksaan terhadap PPN, berarti melakukan ekualisasi pajak pertambahan nilai. Lalu kalau melakukan ekualisasi, melakukan pemeriksaan terhadap SPT PPh Badan, ya berarti dia melakukan ekualisasi berkaitan dengan SPT tahunan Badan. Nah, selanjutnya pada saat melakukan penelusuran kebenaran SPT ini akan dilakukan pemeriksaan terhadap pembukuan atau pencatatan yang dilakukan oleh klien atau WP yang sedang diperiksa, dan pemenuhan kewajiban perpajakan dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. Ya, jadi melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, lalu kita tandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak, dan itu bunyinya di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, jadi terkadang nih ya, perusahaan atau wajib pajak, khususnya pengusaha kena pajak, dia tidak menunjukkan atau mencerminkan kondisi atau kegiatan daripada usahanya. Dia mengatakan bahwa usahanya memiliki omset sekian, melakukan penjualan misalnya dengan omsetnya sekian. Tetapi ternyata pada saat diperiksa, ya, ketika dilakukan pemeriksaan itu, ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan itu tidak semuanya berkaitan dengan operasional perusahaan. Ya, biaya-biaya yang dikeluarkan itu ada yang berhubungan, tapi kebanyakan biaya-biayanya itu tidak sesuai dengan operasional daripada perusahaan, seperti itu. Nah, itu bunyinya di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu apakah petugas pemeriksa ini ya, kita tentunya harus mengetahui juga ya tentang satu, bahwa petugas tersebut telah mendapatkan pendidikan teknis ya, dia harus ada pendidikan teknis dulu. Ya, karena nggak sembarangan mau jadi pemeriksa, tapi dia ternyata nggak ngerti lagi gimana cara melakukan pemeriksaan pajak, dia nggak punya pengetahuan berkaitan dengan undang-undangnya juga dia nggak ngerti, dan lain sebagainya. Ya, telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Lalu bunyinya ada di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, bekerja dengan jujur, bertanggung jawab ya. Jadi dia tentunya harus memiliki kepribadian yang jujur ya. Sebenarnya bukan hanya sebagai pemeriksa pajak kita baru jujur ya. Mau bekerja di mana juga ya harus tetap jujur. Bertanggung jawab, lalu penuh pengertian, sopan, dan objektif, serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela ya. Jadi jangan mentang-mentang seorang pemeriksa ini dia sudah memiliki pengetahuan yang baik berkaitan dengan kasus-kasus atau materi-materi pajak, tetapi dia juga harus memiliki atau tunduk terhadap etika profesi akuntan. Ya, tentunya harus tunduk terhadap etika profesi akuntan. Nah, untuk tunduk terhadap etika profesi akuntan ya berarti dia harus memiliki kepribadian yang jujur,
Lalu bertanggung jawab terhadap apa? Bertanggung jawab terhadap bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang akan dia lakukan. Ya, jadi dia bukan hanya sembarang melakukan pemeriksaan, tapi dia nggak ngecek-ngecek lagi, padahal itu justru jauh lebih penting. Kemudian harus penuh pengertian ya. Jadi jangan mentang-mentang melakukan pemeriksaan ya semena-mena ya, melakukan pemeriksaan terhadap WP, terus menyudutkan WP ya, kan itu juga tidak benar. Lalu bersikap sopan ya, memiliki kesantunan, sopan santun, dan objektif terhadap apapun yang dilakukan oleh klien ya, dan serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Maksudnya perbuatan tercela itu apa, Pak? Perbuatan tercela itu berarti dia tidak, ya misalnya nih ada uang atau money under table supaya pemeriksaan pajaknya nggak ketahuan, padahal banyak sekali kasus-kasus di perusahaan tersebut atau di wajib pajak ini, tapi si pengusaha tersebut berusaha kong kali kong dengan pemeriksa pajak, lalu dia menjanjikan sejumlah uang tertentu asalkan pemeriksa pajak ini menutup-nutupi hasil daripada laporan keuangan. Ya, kondisinya adalah demikian ya. Kalau bisa dikatakan, tentu akan menjadi sebuah masalah seperti itu. Nah, itu juga ada di dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Lalu yang ketiga telah memberikan pendapat. Ya, jadi harus memberikan pendapat pendapat berkaitan dengan laporan pajak dan juga simpulan yang dituangkan dalam SPHP ya, surat pernyataan hasil pemeriksaan didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajak. Ya, jadi selain memberikan pendapat ini dan juga simpulan yang dituangkan di dalam surat pernyataan hasil pemeriksaan dan akan didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jadi bukan hanya sembarang pendapat, tetapi juga harus berdasarkan bukti yang kuat ya. Mana evidennya, mana buktinya, nah itu harus disampaikan. Dan juga berkaitan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang keempat ya, apakah petugas pemeriksa ini telah melakukan pembinaan kepada WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan? Makasih ya sayang. Ya, telah melakukan pembinaan terhadap ya telah melakukan pembinaan terhadap wajib pajak atau klien tersebut dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi, kalau bisa dikatakan ya, si wajib pajak ini pun harus mendapatkan sounding ya dari si Fiskus terhadap hal-hal yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya Fiskus atau Dirjen Pajak menyatakan, misalnya Dirjen Pajak misalnya menyatakan ingin melakukan pemeriksaan terhadap terhadap apa, Pak? Terhadap SPT PPh Badan. Nah, berarti dia harus ditunjukin. Ini loh, bahwa kami akan melakukan pemeriksaan pajak berkaitan dengan SPT PPh Badan. Nah, si wajib pajak itu harus menunjukkan bukti-bukti atau apabila diminta oleh Ditjen Pajak, si WP ini harus siap. Kalau minta dokumen yang sudah lewat, ada di gudang, nah itu harus ditunjukkan. Minta ditarik payment voucher secara random, silakan diberikan. Atau misalnya secara random ingin bertanya, melakukan interview kepada siapa? Interview kepada salah satu staff atau supervisor. Nah, itu pun harus disampaikan.
ya, seperti itu. Nah, kemudian apakah wajib pajak tadi kan dari sisi pemeriksa pajak. Sekarang dari sisi wajib pajak. Apakah wajib pajak telah menyelenggarakan pembukuan, ya, sudah menyelenggarakan pembukuan, pencatatan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ya, jadi kalau telah menyelenggarakan pembukuan maksudnya apa, Pak? Udah bikin laporan keuangan ya, ada laporan keuangannya. Nah, biasanya kan kalau untuk mendapatkan laba kena pajak dari apa? Dari laporan laba rugi pasti kan. Nah, ada nggak nih laporan laba ruginya? Lalu neracanya juga nanti harus disampaikan pada saat melaporkan SPT tahunan badan. Ya, jadi WP ini juga dipastikan harus telah menyelenggarakan pembukuan. Lalu pencatatan dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ya, kalau misalnya dia sudah dinyatakan sebagai pengusaha kena pajak, berarti kalau sudah sebagai pengusaha kena pajak, dia harus terbit e-faktur dong, mengakui adanya PPN. Nah, PPN-nya ini pun akan disebutkan, akan di-mention, ya kan? Lalu kegiatan usahanya itu juga mencerminkan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dan biaya-biaya yang dikeluarkan juga hendaknya yang deductible ya. Maksudnya apa? Yang berkaitan dengan operasional atau usaha daripada perusahaan atau daripada usahanya si wajib pajak. Ya misalnya tiba-tiba dia ada pengeluaran dokter gigi ya, pengeluaran ke dokter gigi ternyata dipakai oleh pengeluaran itu dikeluarkan oleh istrinya direksi, ya buat apaan? Biaya ke dokter gigi kok dibebankan di perusahaan kan gak ada hubungannya, ya kan? Jadi kita jangan ngakalin juga, boleh melakukan tax planning, tapi tax planning yang seperti apa? Ya, jadi boleh tax planning asalkan ada kaitannya dengan usaha perusahaan. Jangan sampai tax planning membabi buta ya, malah mengakui seluruh biaya-biaya tapi nggak ada kaitannya dengan operasional perusahaan, jadi kan useless juga, pasti akan dikeluarin sama Fiskus atau oleh Ditjen Pajak. Nah, kemudian yang kedua, apakah wajib pajak ini telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas? Ya, jadi dia udah bikin belum SPT-nya dengan benar? Kemudian sudah dibuatkan, lalu sudah di-checklist, misalnya melakukan penyetoran menggunakan e-billing pajak atau adanya surat setoran pajak. Nah, itu sudah di-checklist atau belum? Atau ketika melaporkan SPT tahunan badan, lampiran-lampirannya sudah diisi semua ataukah belum? Dan yang paling penting adalah harus sudah ditandatangani dan ditandatangani oleh direksi dan ditandatangani oleh direksi atau pejabat yang ditunjuk dan distempel perusahaan. Yaitu bunyi di pasal 3 ayat 1 dan 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, jadi telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian yang ketiga, apakah wajib pajak telah melakukan penyesuaian fiskal? Ya, di sini apakah telah melakukan penyesuaian fiskal atau adjustment fiskal saat pengisian SPT sebagai antisipasi koreksi fiskus? Ya, telah melakukan penyesuaian fiskal saat pengisian surat pemberitahuan sebagai antisipasi koreksi fiskus. Ya, jadi penyesuaian fiskal ini berkaitan dengan apa, Pak? Kalau misalnya nih, kita kan pada saat membuat laporan laba rugi, kalau laporan laba rugi yang murni, yang pure financial, yang pure profit and loss itu berdasarkan standar akuntansi keuangan. Nah, di satu sisi kita harus buat laporan laba rugi, profit and loss berdasarkan tax regulation, berdasarkan undang-undang pajak. Ya, jadi saat pengisian SPT ini nanti si Fiskus ketika melakukan koreksi, dia juga pasti punya
bikinan atau rekonsiliasi fiskal menurut versi dia dong. Nah, tapi kita juga udah punya rekonsiliasi fiskal menurut versinya kita. Ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, pemeriksaan. Pemeriksaan itu apa sih? Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang pemeriksaan pajak, pertama kita harus pahami dulu pemeriksaan itu apa ya. Pemeriksaan itu berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, dikatakan bahwa serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, ya, serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Ya, dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Ya, artinya apa? Ketika melakukan kegiatan ini, melakukan penghimpunan dan pengolahan data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif, dan juga secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, dan ada standar pemeriksaan berarti ada aturan mainnya ya, ada kode etiknya. Kode etik yang harus dijalankan oleh seorang pemeriksa. Kalau tadi kita teman-teman udah lihat ya dari sisi apakah petugas pemeriksa ini udah mendapatkan pendidikan teknis, memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif, serta dapat menghindarkan diri dari perbuatan tercela, lalu telah memberikan pendapat dan simpulan yang dituangkan dalam SPHP dan seterusnya, telah melakukan pembinaan kepada wajib pajak, ya kan? Itu berarti dari sisi pemeriksa. Nah, si pemeriksa itu pun dia harus tunduk terhadap standar pemeriksaan. Karena si pemeriksa ini akan menguji apakah wajib pajak ini patuh dan sudah memenuhi setiap kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mana, Pak? Kewajiban perpajakan kalau dia sudah sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, berarti ya dia harus memenuhi seluruh kewajiban. Ya, dia harus memenuhi seluruh kewajiban. Ya, jadi kewajiban apa aja? Satu, menerbitkan e-faktur. Dia harus potong PPh 21 atas gaji karyawan. Dia harus membayar SPT tahunan badan. Dia harus melakukan pembayaran angsuran PPh 25 dan seterusnya. Banyak yang harus dia lakukan. Ya enggak? Kemudian di sana dia juga memiliki tujuan lain ya, pemeriksaan ini selain itu memiliki tujuan lain dalam dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan, ya, seperti itu. Nah, kita lihat pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, di pasal 29 ayat 1, di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Dirjen Pajak itu Dirjen Pajak itu berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, Dirjen Pajak ini berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan ya. Jadi ingin dilihat apakah dia sudah memenuhi setiap kewajiban-kewajiban perpajakannya, dan selanjutnya adalah ketika dilihat dari berbagai aspek ya, misalnya kalau kita lihat dari Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008, lalu kalau kita bicara tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan, berarti kita harus lihat
Kalau ada kaitannya dengan penghasilan jasa konstruksi, berarti kita harus lihat peraturan pemerintahnya. Ya, misal di PP 51, bagaimana dengan peraturan pemerintahnya? Ini sudah sama belum? Dia sudah melakukan kewajiban dari segala aspek atau dari segala sisi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan, masih di pasal 29 ya, di sini pasal 29 ayat 1, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, penjelasannya, pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran daripada SPT. Ya, jadi harus menelusuri kebenaran SPT, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Ya, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dengan lalu dibandingkan ya, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya daripada wajib pajak. Ya, jadi ujinya nih banyak sekali ya, selain pemenuhan kewajiban pajak, kemudian dilakukan dengan menelusuri daripada kebenaran SPT ya. Kalau lapor SPT tahunan badan, bagaimana dengan penyusutannya? Kemudian lampiran-lampirannya apakah sudah diisi semua? Harus mencantumkan neraca juga harus dimasukkan. Lalu apakah ada kegiatan yang berkaitan dengan hubungan istimewa atau transfer pricing, itu pun harus disebutkan. Lalu bagaimana dengan kepemilikan cabang daripada perusahaan, apakah ada dan seterusnya. Nah, itu harus disebutkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat di pasal 29 ayat 2, ya, petugas pemeriksa harus telah mendapatkan pendidikan teknis. Ya, pendidikan teknis ini berarti dia udah mendapatkan diklat. Ya, jadi eh, biasanya kita harus melihat terlebih dahulu ya, apakah petugas pemeriksa ini telah mendapatkan pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak. Ada nggak nih keterampilan yang sudah dia miliki dan kemudian sudah berhak untuk menjadi seorang pemeriksa pajak. Biasanya kalau si pemeriksa pajak dia punya Memtek. Ya, dia punya Memtek. Jadi begitu dia melakukan pemeriksaan, kan kita sebagai WP yang diperiksa, kita harus tanya dulu. Eh, kalau kamu memang benar-benar seorang pemeriksa pajak, coba tunjukkan ID tanda pengenal kamu sebagai pemeriksa pajak. Kalau nggak ada ya berarti nggak boleh dia masuk ke lingkungan perusahaan atau lingkungan pabrik. Ya, jadi harus dipastikan terlebih dahulu. Ya, jadi benar-benar dia adalah sudah lulus setelah mengikuti pendidikan teknis ini dan juga sudah memiliki tanda pengenal, lalu kita lakukan konfirmasi dengan kantor pelayanan pajak di mana kita berdomisili bahwa perusahaan kami sedang dilakukan pemeriksaan. Betulkah Bapak atau Ibu sudah mengirimkan timnya untuk melakukan pemeriksaan ke kantor kami? Nah, itu kan harus dijelaskan terlebih dahulu. Ya, itu bunyinya di pasal 29 ayat 2 nomor 16 tahun 2009. Ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan. Ya, selanjutnya kita lanjutkan. Nah, dalam melaksanakan tugasnya bahwa petugas pemeriksa ini harus bekerja dengan jujur. Ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi, pernyataan itu yang tadi kita bahas di awal, itu bukan sekedar hanya statement biasa, tapi sudah ada regulasinya. Ada undang-undang yang menyatakan demikian dan bunyi juga di dalam pasalnya, itu di pasal 29 ayat 2,
Ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, di situ dikatakan bahwa petugas yang diperiksa ini, petugas pemeriksa ini harus bekerja dengan jujur, memiliki kepribadian yang jujur, lalu bertanggung jawab, penuh pengertian, ya kan? Lalu sopan dan juga objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Ya, karena dia bekerja secara profesional, ketika dia diminta atau dia diminta oleh klien atau WP, wajib pajak untuk membohongi ya, "Tolong dong bantu saya jangan sampai ketahuan bahwa kurang bayar pajak saya sekian, daripada saya bayar pajak ke negara mendingan saya bayar Anda aja sekalian nih uangnya." Ya, nah itu dia harus bisa menghindarkan diri dari perbuatan tercela demikian. Nah, biasanya di zaman sekarang ini, biasanya sih sejauh yang saya, perhatikan dan saya amati, udah jarang ya ada Fiskus yang berani untuk melakukan hal ini, karena harus apa, harus pasti bisa ketahuan oleh siapa, oleh KPK. Setiap kegiatan penggelapan dana negara itu pasti dengan mudah ditelusuri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, pasti akan ketahuan dan itu akan menjadi bumerang bagi Fiskus tersebut. Daripada ntar jadi masalah, mendingan jangan, ya kan? Karena sekarang Fiskus juga kalau misalnya nih ada petugas yang datang ke kantor, diajakin juga buat keluar makan siang juga dia pasti nggak mau, dia nolak. Karena pasti akan ketahuan ya, itu akan ketahuan dan kinerjanya bisa dipertanyakan. Ya, karena kok dia bisa-bisanya mau membohongi negara dengan melakukan kong kali kong dengan wajib pajak, melindungi wajib pajak, padahal wajib pajaknya jelas-jelas salah. Ya udahlah Pak, nggak apa-apa juga ya, bukan seperti itu cara pemikiran. Ya, jadi kita harus melihat bahwa tadi di sini ya, bahwa petugas ini harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan dan objektif, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela. Nah, lalu pasal 29 ayat 2 ya, masih di pasal 29 ayat 2, pendapat dan simpulan petugas pemeriksa harus didasarkan pada bukti yang kuat. Ya, kalau memang dia punya pernyataan atau dia punya pendapat, ya itu harus berdasarkan evidence. Ya, harus berdasarkan apa? Adanya evidence atau bukti yang kuat. Bukan hanya sekedar statement belaka, tapi nggak ada dasarnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi didasarkan pada bukti yang kuat dan berkaitan serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, standar pemeriksaan, temuan hasil pemeriksaan itu harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup. Ya, jadi begitu kita bilang, oh ini adalah temuan. Nah, bentuk daripada temuannya juga, apakah cukup besar ya? Ini mayor atau minor temuannya? Ya, kalau temuannya, ya Pak, ini ada penggelapan sebesar ada salah pencatatan doang ya. Kalau salah pencatatan doang kan tipikalnya juga masih minor ya kan, belum mayor. Kecuali kalau kejahatannya itu dilakukan ada unsur kesengajaan ya kan. Ada unsur kesengajaan di mana dia benar-benar mau menutup-nutupi, ya kan? Menutup-nutupi supaya bayar ke negaranya itu jauh lebih kecil. Nah, ini baru bisa dikatakan sebagai sesuatu hal yang mayor, apalagi jumlahnya cukup signifikan. Misalkan
adanya penggelapan sampai mencapai 300 juta rupiah. Dengan cara apa? Dia mainin di biaya, tapi begitu cross check ke biaya, kok biayanya sebesar ini untuk biaya lain-lain. Ya, jadi dilihat kok biayanya nggak masuk akal, nggak make sense. Nah, ini bisa jadi dia melakukan penggelapan dan hasil temuannya adalah major. Ya, temuannya major dan malah bukan minor. Nah, itu akan semakin memberatkan daripada klien. Ya, jadi mendingan apa adanya aja ya. Karena malah jadi masalah, malah jadi bumerang juga ya. Hendaknya harus diperhatikan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah bukti kompeten. Bukti kompeten itu apa, Pak? Ya, pertama kita harus melihat dulu ya definisi daripada bukti kompeten. Bukti kompeten adalah bukti yang valid ya. Bukti ini dinyatakan sah atau valid dan relevan dengan tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran. Ya, jadi dia dinyatakan bahwa bukti ini harus sah dan juga cukup relevan dengan apa yang menjadi temuan. Namun tetap mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas transaksi wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Ya, jadi kan kalau kita bicara tentang prinsip kewajaran, ya ini wajar nggak sih? Cukup wajar nggak sih sebenarnya? Dan juga dengan masuk nggak sih dalam unsur kelaziman usaha atas transaksi WP yang memiliki hubungan istimewa. Karena kan hubungan istimewanya bagaimana nih? Oh, ternyata ada Pak induk di luar negeri. Oh, ternyata ada Pak induknya di dalam negeri. Ya, tentunya kita akan melihat hal tersebut. Induknya di dalam kah atau di luar negeri, tapi ternyata masih masuk dalam unsur kelaziman usaha atau adanya arm's length principle atau prinsip kewajaran. Bahwa transaksi itu juga tidak masuk dalam kategori, tidak termasuk ke dalam kategori hubungan istimewa atau transfer pricing. Ya, cukup bisa dipertimbangkan. Nah, kemudian kita lanjutkan valid ya. Valid tadi saya sampaikan bahwa valid itu adalah sah. Valid adalah bukti dapat diandalkan untuk menyimpulkan suatu fakta. Ya, jadi bisa dikatakan bukti ini bisa diandalkan atau bisa dipakai untuk melakukan apa? Penyimpulan suatu fakta. Begitu disimpulkan, oh ya ternyata cukup masuk akal. Lalu untuk menghasilkan suatu fakta, bukti tersebut pun bisa diandalkan. Dan tingkat daripada validitas bukti ini dipengaruhi oleh 3 hal. Ya, jadi tingkat keabsahan atau tingkat daripada validitas itu dipengaruhi oleh 3 hal apa aja tuh. Yang pertama adalah independensi dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti. Ya, begitu memperoleh bukti tersebut, ya diperolehnya bukti tersebut, tentu kita harus lihat bahwa bukti ini bukan buatan, atau bukti ini benar-benar ditemukan oleh salah satu personal di dalam tim pemeriksa pajak. Ya, ketika dia menemukan bukti ini, daripada nanti buktinya hilang, dia capture dulu, dia foto. Lalu berupa dokumen, atau berupa percakapan, yang ternyata ini memang adalah sebuah temuan yang cukup signifikan, atau bisa dikatakan temuannya major. Nah, itu temuan ini kan tentu diperoleh oleh anggota daripada tim pemeriksa secara independen, ya.
Jadi bukti itu bukan ditemukan atau disampaikan oleh si Fiskus seolah-olah enggak kok ini buktinya kayak gini dan bisa dipertanggungjawabkan dan dia berusaha meyakinkan atau menggiring opini supaya pemeriksa pajak mengikuti apa yang dia mau, kan itu salah, ya nggak bisa demikian. Karena, ketika memperoleh bukti itu ya harus independen, nggak boleh sembarangan. Dan kualifikasi sumber diperolehnya bukti, kualifikasinya tuh seperti apa? Kualifikasi sumber diperolehnya bukti. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi bukti itu diperoleh. Kalau misalnya kita secara random mengambil sebuah payment voucher, ya kan? Ceritanya kita minta nih kayaknya boleh nggak saya diambilin payment voucher ini? Kenapa mau diambilin ini? Karena saya ngerasa ada yang aneh. Kenapa biaya lain-lain besarnya sekian? Ternyata di dalam situ adalah biaya research and development, melakukan studi banding ke luar negeri. Waduh, pas di cross check hanya berupa payment voucher, ternyata tidak ada lampiran-lampirannya. Ternyata studi bandingnya dilakukan beserta dengan istri dan anak, dibawa semua ikut studi banding ke Jerman. Ceritanya mau research and development berkaitan dengan pengembangan, penelitian daripada produk, langsung datangi negara lain, berdalih bahwa hal itu adalah untuk memperbaiki atau melakukan inovasi produk, ternyata hasilnya menjadi aneh, ya, karena dia memasukkan itu ke dalam biaya lain yang nilainya sampai misalnya 375 juta, ya kan? Nah, itu menjadi pertanyaan pastinya kan. Di antara biaya-biaya lain, biaya ini yang paling melonjak tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. Yang kedua tadi kondisi bukti diperoleh. Jadi kalau misalnya kita mau random secara random kita mengambil payment voucher, nah itu langsung terambil. Lalu cara bukti diperoleh. Gimana cara bukti diperoleh? Oh, ternyata bukti ini diperoleh dengan kita meminta salah satu staff, misalnya staff yang ada di accounting, untuk mengambilkan vouchernya aja. Tolong dong ambil voucher yang ada di gudang karena kami cari di owner sini udah nggak ada. Oh, itu memang benar ada di gudang. Nah, ternyata diminta kepada salah satu staff. Ya, dan staff ini kebetulan adalah staff yang baru. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan relevan. Nah, relevan itu bukti harus berkaitan dengan pos-pos yang akan diperiksa, ya dong. Kita ngambil bukti tapi ternyata nggak ada hubungan dengan kronologis daripada pemeriksaan pajak kita. Kita lagi melakukan pemeriksaan tentang pajak pertambahan nilai. Tiba-tiba kita ngambil bukti yang tidak ada kaitannya dengan pajak pertambahan nilai, ya untuk apa? Ya, sifatnya ya useless, ya nggak berguna dong. Karena tidak sesuai dengan pos-pos yang akan diperiksa. Ya, sebagaimana tercantum dalam program pemeriksaan. Jadi gini ya, program pemeriksaan itu sebenarnya sudah dibuatkan ya, diprogram oleh siapa? Oleh Fiskus. Begitu mereka siap melakukan pemeriksaan pajak, dia sudah memiliki program-program yang akan dia lakukan selama pemeriksaan. Itu bukan sembarangan dilakukan atau dilakukan tiba-tiba, enggak. Itu sudah di planning. Ya, program pemeriksaan yang akan dilakukan. Nah, kemudian bukti yang cukup ya. Kalau tadi kita melihat bukti atau temuannya seperti apa, nah kita perlu tahu bukti yang cukup, bukti yang memadai untuk mendukung temuan hasil pemeriksaan. Ya, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu ya, bukti yang bagaimana nih yang memadai, yang bisa mendukung temuan hasil pemeriksaan. Ya, kecukupan terkait dengan pertimbangan profesional atau professional judgment pemeriksa pajak. Ya, jadi di Fiskus ceritanya kalau dia mau memberikan opini atau pendapat, kan dia pasti akan melakukan consideration atau pertimbangan.
Nah, pertimbangannya itu cukup profesional atau enggak? Jangan-jangan karena dia nggak suka sama klien ini aja, dia ngasih pertimbangan yang semau dia aja. Karena dia kesel dengan WP ini biar dikerjain aja sekalian. Nah, itu kan berarti tidak melakukan pertimbangan profesional. Ya, pertimbangan profesional tidak memasukkan unsur pribadi di dalamnya, tapi adalah unsur profesionalitas. Bekerja secara profesionalitas karena pada saat melakukan pemeriksaan adanya temuan atau opini, dan opininya itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan, ya kan? Bukan berdasarkan asumsi ya, tapi memang benar-benar sebuah fakta yang terjadi. Karena kalau asumsi ya bisa dikatakan belum tentu benar kan, namun juga asumsi. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, masuk lagi kembali kepada pasal 29 ayat 2. Ya kan, di situ adanya penjelasan. Nah, penjelasannya itu seperti apa? Petugas pemeriksa harus melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ya, jadi petugas pemeriksa ini tentu harus melakukan pembinaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Nah, si pemeriksa biasanya dia udah sounding. Saya mau melakukan pemeriksaan terhadap pajak pertambahan nilai, ya kan? Nah, begitu dia udah sounding, nah dia sudah melakukan pembinaan dong kepada wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, karena saya akan melakukan pemeriksaan berkaitan dengan PPN, ya, berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, maka dari itu saya biasanya akan meminta semua SPT PPN. Nah, kalau bicara tentang SPT PPN, berarti kita bicara tentang apa? Ada nilai dasar pengenaan pajak juga dong. Nah, nilai dasar pengenaan pajak adalah pendapatan atau penjualan yang ada di dalam perusahaan wajib pajak atau perusahaan klien. Nah, dari sana dia harus melakukan apa? Melakukan pembinaan kepada wajib pajak. Ya, dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya di sini teman-teman silahkan lihat pada layar laptop atau layar handphone teman-teman sekalian. Ya, tahun 1984 sampai dengan 2017, ya wajib pajak itu telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas. Dan juga melakukan penandatanganan. Ya, melakukan penandatanganan pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Ya, pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nah, selanjutnya, benar-benar dalam hal apa, Pak? Benar dalam hal perhitungan. Ya, tentunya harus ada benar dalam hal perhitungan. Kalau pas kita lakukan random, kita mau ngitung, ternyata salah ngitung, ya. Tarif PPN cuma 10%, tiba-tiba dia salah ngitung tarifnya. Atau pada saat menghitung DPP, dan tiba-tiba mau dicari nilai 10% yang nggak ada, nah itu kan harus dilihat kembali. Ya, jadi harus benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan perundang-undangan perpajakan dalam penulisan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ya, harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, berarti nggak tidak sesuai dengan standar daripada pemeriksaan, ya dong. Tidak sesuai dengan standar pemeriksaan.
Nah, kemudian kita lanjutkan ya, lengkap. Nah, lengkap di sini memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan juga unsur-unsur yang dilaporkan dalam SPT. Ya, jadinya kita harus melihat seluruh unsur-unsur yang memang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Dan juga jelas. Ya, kalau tadi lengkap, sudah berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. Jelas-jelas ini melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak. Ya, jelas itu melaporkan asal-usul atau sumber daripada objek pajak. Objek pajaknya ini sumbernya dari mana? Kalau memang dia adalah penghasilan dan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak, berarti dia bersumber dari mana? Asal-usulnya dari mana? Atau kalau misalnya biaya, biaya yang dikeluarkan itu ada kaitan nggak dengan operasional perusahaan? Atau biaya ini memang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan. Dan juga unsur lain yang memang harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, wajib pajak ya di tahun 1984 sampai dengan 2017 telah melakukan penyesuaian fiskal. Ya, wajib pajak tahun 1984 sampai 2017 ini telah melakukan penyesuaian fiskal ya saat pengisian SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sebagai antisipasi sebagai antisipasi koreksi daripada fiskus. Ya, jadi telah melakukan penyesuaian fiskal saat pengisian SPT dengan benar, lengkap, dan jelas sebagai antisipasi koreksi fiskus. Nah, timbulnya koreksi fiskal negatif dalam pemeriksaan. Ya, timbulnya koreksi fiskal negatif dalam pemeriksaan pajak. Nah, pertama kita lihat ya, kenapa sih bisa timbul koreksi fiskal negatif dalam pemeriksaan pajak? Karena biasanya pada saat pemeriksaan pajak itu selain ada koreksi fiskal negatif, ada koreksi fiskal positif. Nah, itu kalau kita bicara SPT tahunan badan ya di formulir 1771 ya. 1771 Romawi 2. Nah, itu di situ ada koreksi fiskal negatif dan koreksi fiskal positif kaitan dengan penyusutan atau berkaitan dengan biaya-biaya yang memang masuk dalam deductible atau non-deductible dan lain sebagainya itu harus dilihat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita lihat kembali penghasilan ya. Untuk penghasilan, objek pajak pasal 4 ayat 1 dan 5 ayat 1. Nah, di situ menggunakan formulir 1770 Romawi 1. 1770 apa, Pak? Ini untuk WP orang pribadi ya, WP orang pribadi yang melakukan wira swasta atau memiliki usaha sendiri. Ya, 1770 polos. Karena objek pajaknya bunyi di pasal 4 ayat 1 dan 5 ayat 1, 1770 1A, 1770 Romawi 1 halaman 2 BCD, 1771 1 dan 1A. Kemudian yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 itu ada di 1770 Romawi 1 3A dan 1770 Romawi 3 bagian A. Lalu ada juga di 1771. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat ya.
Kalau yang 1770 ini untuk SPT tahunan orang pribadi wira swasta, ya kan? Kalau yang 1771 ini adalah SPT tahunan badan. Ya, ini 1771 ini adalah SPT tahunan badan. 1771 Romawi 14 dan 4 bagian. Nah, ini adalah penyesuaian fiskal negatif, ya kan? Penyesuaian fiskal negatif. Selanjutnya yang tidak termasuk objek pasal 4 ayat 3, yang tidak termasuk objek pasal 4 ayat 3 ada 1770 Romawi 13A dan 3 bagian B, dan 1771 Romawi 14 dan 4 bagian B. Nah, itu adalah penyesuaian fiskal negatif. Ya, jadi kita kalau buka nih, tadi kan saya juga udah bilang ya, sebenarnya di 1771 Romawi 1 atau Romawi 2. Kita lihat kembali, dan sini ternyata di 1771 Romawi 1 bagian 4 dan 4 bagian B ya, itu ada penyesuaian fiskal negatif. Kita lanjutkan. Nah, di sini adanya perbedaan cara hitung. Ya, adanya perbedaan cara hitung. Perbedaan cara hitung yang bagaimana, Pak? Nah, di sini teman-teman silakan lihat adanya perbedaan cara hitung antara PSAK dengan Undang-Undang Perpajakan dalam laporan keuangan komersial. Ya, tentu ada dong cara perhitungan. Kita pada saat menghitung laporan laba rugi berdasarkan standar akuntansi keuangan. Lalu kita hitung lagi berdasarkan undang-undang pajak yang dinamakan dengan rekonsiliasi fiskal, ya kan? Cara perhitungannya pasti berbeda. Nah, di situ teman-teman bisa lihat penyusutan fiskal lebih besar daripada penyusutan PSAK. Penyusutan fiskal berarti menurut undang-undang pajak itu lebih besar daripada penyusutan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan. Lalu amortisasi fiskal itu lebih besar daripada amortisasi PSAK. Dan berikutnya adalah harga pokok penjualan fiskal juga lebih besar daripada harga pokok penjualan pernyataan standar akuntansi keuangan. Ya, ini bedanya apa nih Pak? Kalau yang penyusutan itu untuk yang aktiva berwujud ya. Kalau yang amortisasi untuk aktiva tidak berwujud. Nah, kita lihat kenapa sih timbulnya koreksi fiskal positif dalam pemeriksaan pajak. Tadi teman-teman sudah lihat ya, timbulnya koreksi fiskal negatif. Nah, ini adalah timbulnya koreksi fiskal positif dalam pemeriksaan pajak. Nah, di pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pembukuan dan pencatatan yang diselenggarakan tidak dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Ya, pembukuan dan pencatatan yang diselenggarakan tidak dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Karena pasti akan terlihat ya, kalau memang WP itu membuat pembukuan tapi tidak sesuai dengan undang-undang pajak atau tidak sesuai dengan yang seharusnya atau yang selazimnya. Pada dasarnya kalau kita sebut pembukuan berarti ada pembuatan laporan laba rugi satu, kemudian ada neracanya juga, ya kan? Ternyata ini nggak ada, dan juga dia asal memasukkan aja. Biaya-biaya yang ada kaitannya dengan usaha perusahaan dia masukkan juga. Nah, ini kan nggak benar. Berarti diselenggarakan tidak dengan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya, kan harusnya seperti itu. Kemudian tidak dilaporkan seluruhnya. Ya, kalau tidak dilaporkan seluruhnya,
Nah, teman-teman bisa lihat ya, tidak dilaporkan seluruhnya, objek pajak penghasilan dan objek pajak pertambahan nilai dalam SPT, dan juga laporan keuangan. Kok bisa sih Pak tidak dilaporkan seluruhnya? Ya nggak bisa ya. Namanya kita mau bicara tentang laporan keuangan. Laporan keuangan kan harus disampaikan secara keseluruhan. Mau ada apapun transaksi yang terjadi di tanggal berapapun selama masih masuk dalam 1 tahun takwim, misalnya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, nah itu pun harus dilaporkan secara atau laporkan seluruhnya. Objek pajak penghasilan dan objek pajak pertambahan nilai dalam SPT dan laporan keuangan. Yang manakah yang masuk dalam objek pajak penghasilan dan manakah yang masuk dalam objek pajak pertambahan nilai? Ya, tentu teman-teman udah bisa membedakan ya kalau yang objek PPN itu yang apa saja, kalau yang nggak ada kaitannya dengan, eee, misalnya tidak berhubungan dengan penghasilan untuk mendapatkan atau barang kena pajak yang bukan merupakan barang kena pajak. Seperti apa, Pak? Seperti 9 bahan pokok, ya yang ada kaitannya dengan hajat hidup orang banyak. Nah, itu kan sebenarnya bukan merupakan objek pajak pertambahan nilai. Kemudian mana yang bisa disebut sebagai penghasilan dan bisa dikenakan pajak penghasilan? Oh, ternyata ada penghasilan yang diterima oleh karyawan. Nah, itu akan dipotong PPh pasal 21. Oh, ternyata ada penghasilan bersifat final berkaitan dengan perusahaan jasa konstruksi dan lain sebagainya. Ya, ada objek pajak penghasilan, ada objek pajak pertambahan nilai dalam SPT dan laporan keuangan. Nah, selanjutnya, kenapa kembali lagi? Ya, tadi kita sampai di sini ya. Tidak dilaporkan seluruhnya ada objek pajak penghasilan dan objek pajak pertambahan nilai. Itu kenapa nggak dilaporin? Kan harusnya semua yang berkaitan tentu harus dilaporkan. Ya, kalau misalnya nih, Pak, saya kan punya perusahaan, punya deposito, Pak. Kan penghasilannya nggak masuk dalam kategori pemotongan atau dimasukkan di penghasilan di laporan laba rugi karena dia sudah dipotong PPh final. Perlu nggak ya, Pak, saya laporin? Kan dia tetap harus dibunyiin di dalam SPT tahunan badan. Ya, harus dibunyikan di dalam SPT tahunan badan. Jadi nggak bisa kalau nggak dibunyikan. Lalu yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai, selama kita beli barang dari vendor yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, nah itu kan pasti sudah masuk dalam kategori objek pajak pertambahan nilai pada saat kita terima e-fakturnya dan juga terima barangnya. Begitu pula pada saat kita menjual barang dari perusahaan kita atau jasa kena pajak barang atau jasa kena pajak dari perusahaan kita kepada customer, nah itu kan pasti juga merupakan objek pajak pertambahan nilai karena bunyi di dalam e-faktur penjualan kita. Ya, itu harus dilaporkan dalam SPT dan juga di dalam laporan keuangan. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di sini adalah penyesuaian fiskal positif. Penyesuaian fiskal positif ya, teman-teman bisa lihat bersama di situ beban pengeluaran, di situ ada di formulir 1770 ini untuk SPT tahunan orang pribadi, SPT tahunan orang pribadi khusus untuk wira swasta ya, Romawi 1 bagian A2A sampai H, itu dasar hukumnya menurut pasal 9 ayat 1. Ya, teman-teman bisa lihat di
sana. Kemudian yang kedua, 1770 Romawi 1 bagian A minus I, itu pasal 11 dan 11A. Kemudian di 1770 Romawi 1 bagian A, D itu bunyinya di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Lalu di 1770 Romawi 1 bagian A minus K, bunyi di pasal 16, pasal 6 ayat 1. Nah, selanjutnya, untuk penyesuaian fiskal positif, ya 1771 Romawi 1. Nah, ini 1771 Romawi 1 itu adalah SPT tahunan badan. Berarti oleh pengusaha kena pajak untuk badan ya. Itu 1771 Romawi 1 nomor 5A sampai H itu ada di pasal 9 ayat 1. Lalu 1771 Romawi 1 5I itu ada di pasal 11. 1771 I 5J pasal 11A. Lalu 1771 I 51 pasal 6 ayat 1 di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010. Kemudian beban pengeluaran ya, sekaligus saat pengeluaran itu di pasal 5 ayat 2 dan 3, pasal 6 ayat 1 huruf A, lalu melalui depresiasi dan juga amortisasi alokasi. Ya, kita kembali juga pada saat melakukan perhitungan depresiasi atau penyusutan maupun amortisasi juga harus berdasarkan undang-undang pajak. Ya, ini ada nih dalam undang-undang pajak. Kalau kita mau menghitung metode, misalnya penyusutannya menggunakan metode garis lusuran, yaitu ada di pasal 6 ayat 1 huruf B dan pasal 11 dan 11A berkaitan dengan penyesuaian fiskal positif atau negatif. Lalu dengan persyaratan pasal 6 ayat 1 huruf A angka 3, 7, huruf C, F, H, I, J, K, L, M. Nah, itu penyesuaian fiskal positif. Lalu untuk yang beban atau pengeluaran yang tidak dapat itu pasal 5 ayat 3B, pasal 9 ayat 1, pasal Peraturan Pemerintah Nomor 93 garing 2000, kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 ya, kurang jelas tuh. Nomor berapa ini? Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010, dan kemudian penyesuaian fiskal positif. Nah, beban atau pengeluaran ya, teman-teman juga harus memperhatikan ini ya pada saat kita membuat rekonsiliasi fiskal. Dengan persyaratan PMK 02 tahun 2010 tentang biaya promosi. Kemudian ada keputusan Dirjen Pajak nomor 316 garing 2002 tentang biaya upgrade komputer. Nah, itu ada nih diatur. Ya, itu ada di keputusan Dirjen Pajak nomor 316 2002. Lalu ada PMK 207 garing 2015 tentang piutang. Ada PMK 169 garing 2015 tentang debt equity ratio. Ya, surat edaran Dirjen Pajak nomor 46 garing 95 tentang bunga pinjaman. Lalu keputusan Dirjen Pajak 220 garing 2002 tentang penyusutan sedan dan ponsel. Lalu ada surat edaran Dirjen Pajak nomor 27 garing 1986 tentang biaya jamuan atau entertainment ya. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat adanya perbedaan cara hitung antara PSAK dengan Undang-Undang Perpajakan dalam laporan keuangan komersial. Ya, di mana penyusutan fiskal lebih besar, lebih kecil daripada penyusutan PSAK,
Kemudian amortisasi fiskal lebih kecil daripada amortisasi PSAK, harga pokok penjualan fiskal lebih kecil daripada harga pokok penjualan PSAK. Nah, wajib pajak itu tidak memotong, memungut, potong, pungut tidak benar. Pungut, potong, tidak setor. Itu dari pasal PPh pasal 4 ayat 2, 15, 21, 22, 23, 26 ya. Maksudnya gimana sih Pak maksud ini? Ya kalau teman-teman lihat di sini, si wajib pajak ini dia misalnya udah motong nih. Katakanlah dia punya karyawan. Terus dia memotong PPh pasal 21 dong atas penghasilan atau gaji yang diterima oleh karyawan. Tapi setelah dia udah potong tuh, udah dia potong, harusnya kan pajaknya dia setor ke negara. Ternyata dia nggak setor ke negara. Kan menjadi masalah kan. Ini nggak boleh seperti ini. Tapi kalau dia udah pungut atau dia sudah ambil dari penghasilan yang dipotong dari karyawannya itu, dia pun harus melakukan pembayaran ke kas negara ya di tanggal 10 bulan berikutnya atau melakukan pelaporan di tanggal 20 bulan berikutnya. Seperti itu. Ya, itu di situ ada PPh pasal 4 ayat 2 berkaitan dengan PPh final atau contohnya adalah jasa konstruksi. PPh 15 untuk pelayaran dalam dan luar negeri. PPh pasal 21 untuk gaji atau penghasilan yang dibayarkan kepada karyawan. PPh pasal 22 untuk impor barang atau kegiatan penjualan barang kepada barang atau jasa kepada bendahara pemerintah. Pasal 23 berkaitan dengan belanja jasa yang tertera dalam PMK 244 tahun 2008 dan PMK 141 tahun 2015. Lalu untuk PPh pasal 26 itu berkaitan dengan pajak penghasilan yang diterima oleh warga negara asing atau badan asing. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat pengusaha kena pajak tidak pungut PPN atas transaksi penyerahan BKP atau JKP dan terbitkan faktur pajak sesuai aturan. Kan gini ya, yang namanya seorang pengusaha kena pajak yang mana dia sudah dikukuhkan sebagai PKP karena omsetnya di atas 4,8 M. Pasti kan? Dan dia itu ternyata setelah dia udah menerbitkan e-faktur penjualan, dia udah pungut PPN, ternyata dia tidak serahkan. Nah, itu kan nggak boleh. Dia nggak boleh, kalau dia udah pungut kepada customer-nya ya berarti dia harus setorkan ke kas negara. Ya, tapi dengan catatan sudah ditandingkan dengan faktur pajak masukan yang sudah dia beli dari vendor atau suppliernya seperti itu. Nah, si pengusaha ini kan harus menyetorkan ke negara. Nggak boleh dia keep sendiri lah. Ini kan penjualan gua ya. Terus nggak perlu lah gua akuin penjualannya, nggak perlu lah gua akuin PP-nya, nggak bisa gitu ya. Karena kita sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan mana di PKP tersebut harus menerbitkan faktur pajak sesuai aturan, yaitu dengan menggunakan e-faktur ya. Kita kalau menerbitkan e-faktur juga kan harus request kode nomor seri faktur pajak ke perusahaan di mana kita bekerja ya. Dari sana baru kita mau melakukan penerbitan faktur, penerbitan faktur e-faktur keluaran. Lanjut. Ya, di sini pengusaha kena pajak melakukan pengkreditan pajak masukan yang tidak memenuhi ketentuan. Nah, ini nggak boleh ya. Kalau misalnya kita bicara pajak masukan, berarti pajak masukan itu bisa dikreditkan maksimal adalah 3 bulan. Misalnya transaksinya bulan ini, katakanlah hari ini adalah tanggal 21 Mei. Berarti faktur pajaknya itu bisa dikreditkan maksimal kapan, Pak? Juni, Juli, Agustus. Terakhir adalah bulan Agustus harus dilakukan pengakuan faktur pajak masukan tersebut. Tapi Pak, ternyata udah lewat bulan Agustus, gimana dong Pak? Ya udah kita lakukan pembetulan terhadap SPT PPN bulan Agustus, karena kebetulan SPT PPN bulan Agustus kita sudah laporkan dan sudah punya SPT normal. Ya, SPT
maksimal, lalu tinggal kita betulkan dan kita akui tuh faktur pajak masukan yang kelupaan untuk dikreditkan, ya seperti itu. Nah, berikutnya yaitu persiapan menghadapi tax audit ya. Ketika melakukan persiapan menghadapi pemeriksaan pajak itu, ya, pertama kita harus menyiapkan SPT-SPT kan. Nah, pemeriksaan pajak kan nggak bisa juga secara menyeluruh, "Pak, saya akan melakukan pemeriksaan untuk PPh 21, PPN, PPh Badan 25," enggak. Biasanya jarang yang melakukan demikian. Kenapa, Pak? Ya, karena pemeriksaan itu biasanya hanya terkait satu jenis SPT saja. Tidak bisa dia melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPT, jarang yang biasa melakukan demikian. Biasanya Fiskus nggak mau capek juga ya, karena itu pasti banyak melakukan pemeriksaan, karena dia harus bikin ekualisasi berbagai versi, ada berbagai versi PPN, ada 1721 untuk PP21, ada yang 23, ada yang SPT badan, ribet. Makanya biasanya Fiskus akan melakukan pemeriksaan untuk satu jenis pajak saja, PPN ya PPN aja, PP21 ya PP21 aja. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ya persiapan menghadapi tax audit. Ya, persiapan untuk menghadapi tax audit. Jadi di situ diasumsikan ada SPT 1721, lalu melakukan persiapan untuk SPT 1770, 1770S punyanya si direksi, lalu ada 1771 SPT badan, lalu untuk SPT 1107, 1107 udah nggak ada ya teman-teman. Sekarang itu kita pakainya SPT PPN 1111 yang kedua. Jadi yang 1107 ini sudah ditiadakan, udah nggak diakuin lagi, sekarang itu kita pakai ini. Nah, lalu kita akan akui juga pembayaran pajaknya, bukan menggunakan surat setoran pajak, tapi menggunakan e-billing pajak, ya kan? Lalu kita juga ada bukti potong dan juga ada bukti pungut, ya. Kalau bukti potongnya itu berupa apa, Pak? Berupa Form 1721A1 yang nanti akan diberikan kepada karyawan. Ya, bukti pungutnya itu juga nanti ada pembayaran menggunakan e-billing pajak yang akan dibayarkan via internet banking atau via ATM atau pembayarannya bisa menggunakan melalui bank persepsi atau kantor pos seperti itu. Nah, selanjutnya tentu kita akan menggunakan laporan keuangan ya sebagai dasar untuk melakukan pembuatan rekonsiliasi fiskal dan seterusnya. Kemudian pembuatan ledger, jurnal, original dokumen, ya seperti itu. Nah, untuk yang SPT 1111 ini, karena tadi 1107 nggak ada ya, 1111 ini akan diterbitkan e-faktur. Kita lanjut. Kemudian kewajiban dan hak wajib pajak dalam rangka pengujian kepatuhan. Apa nih kewajiban dan hak daripada WP? Nah, menurut pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang pertama itu memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan yang menjadi dasar pembukuan. Ya, memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Kegiatan usaha, pekerjaan bebas, wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Ya, jadi di situ dia harus si wajib pajak yang diminjemin dokumen kita harus ngasih. Ya, kita harus menunjukkan, memperlihatkan dokumennya dan juga catatan yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. Kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Mana nih objek-objek yang terutang pajak? Di dalam laporan keuangan tersebut. Lalu pekerjaan bebas wajib pajaknya itu apaan nih usaha yang dilakukan? Oh ini melakukan jasa outsourcing Pak, atau jasa
penyediaan atau pengolahan limbah industri, seperti itu. Kemudian termasuk memberi kesempatan untuk mengakses data dan atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Selanjutnya, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Jadi, kalau misalnya si fiskus atau pemeriksa pajak minta masuk ke suatu ruangan, nah kita harus kasih, ya kan? Kita nggak boleh nutup-tutupin, kita harus memberikan kesempatan. Lalu yang ketiga, memberikan keterangan lain yang diperlukan, lisan dan atau tertulis. Nah, selanjutnya pasal 29 ayat 3A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 itu buku, catatan, dan serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Ya, jadi buku, catatan, dan serta data, informasi, dan keterangan lain wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan itu disampaikan. Nah, kewajiban wajib pajak berkaitan pemeriksaan Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Apabila dalam melakukan disclose pembukuan, pencatatan, atau dokumen, serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat suatu kewajiban untuk merahasiakan. Ya, jadi WP ini harus keep secret. Maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Ya memang sih dari satu sisi kita kan juga males ya ogah ngasih tahu ke fiskus tentang rahasia dapur. Tapi itu dengan satu dan lain hal tertentu, di mana si wajib pajak ini harus mengesampingkan. Jadi dia meniadakan kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan. Jadi dia harus membeberkan seluas-luasnya. Ya, jadi harus dibeberkan, dia nggak boleh ada yang dia tutup-tutupin. Nah, selanjutnya di pasal 14 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan 17 garing PMK 03 2013 menyampaikan tanggapan secara tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Jadi harus ada tanggapan secara tertulis, dia harus sounding dulu kepada WP. Lalu yang kedua, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Ya, jadi harus memenuhi panggilan terlebih dahulu untuk datang lalu menghadiri pemeriksaan tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu yang ketiga, meminjamkan KKP atau kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Ya, jadi yang pertama itu menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Kita berikan tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan keduanya, memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Lalu yang ketiga, meminjamkan KKP kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Nah, wajib pajak juga memiliki hak. Nah, ini bunyi di pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan PMK 03 2013. Ya, di situ yang pertama menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, yang kedua yaitu menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang ketiga adalah mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan sehubungan dengan masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan yang keempat yaitu memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian. Ya, jadi harus memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian. Nah, untuk hasil pemeriksaannya dalam rangka pengujian kepatuhan, nah di sini ya yang pertama itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar ya.
Kalau daripada hasil pemeriksaan ini akan menemukan apa aja, Pak? Dalam rangka pengujian kepatuhan. Yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar itu ada di pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ini, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, lalu jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB ditambah. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah. Nah, sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, masih di dalam SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, pasal 13 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang KUP. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, mengenai pajak PPN dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan. Selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29, ya, apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 atau pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang. Nah, jumlah pajak dalam surat ketetapan pajak kurang bayar ditambah apa, Pak? Yang pertama itu adalah sanksi administrasi, kenaikan 50% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam 1 tahun pajak. Sanksi administrasi ya, yang pertama sanksi administrasi, yang kedua kenaikan 100% dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor. Atau kenaikan 100% dari pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah yang tidak atau kurang dibayar. Nah, setelah masa pengampunan berakhir, Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta yang belum dilaporkan. Nah, WP yang ikut program pengampunan pajak atau tax amnesty ini, harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan. Dia akan perhitungkan, harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan, dikenakan PPh dengan ditambah sanksi administrasi kenaikan 200% pasal 18 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016. Nah, setelah masa pengampunan berakhir ini juga, Direktorat Jenderal Pajak menemukan data atau info tentang harta yang diperoleh sejak
1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh sebelum 1 Juli 2019. Ya, WP yang tidak memanfaatkan pengampunan pajak atau tax amnesty, harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan akhirnya akan dikenakan pajak dengan ditambah sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Pajak bunga 2% per bulan maksimum 24 bulan. Kita lanjutkan. Ya, di situ berarti harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi sesuai dengan Undang-Undang Pajak. Bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan. Nah, kemudian setelah masa pengampunan berakhir, dikenakan PPh dengan ditambah sanksi administrasi kenaikan 200%, dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi bunga 2% per bulan maksimal 24 bulan atas harta yang belum dilaporkan, dan dapat dihindarkan sebelum surat perintah pemeriksaan diterbitkan. WP lakukan perbaikan SPT tahunan PPh, setor PPh terutang. 25% untuk wajib pajak badan, 30% untuk wajib pajak orang pribadi, dan 12,5% untuk WP tertentu. Ya, 25% untuk WP badan, 30% untuk WP orang pribadi, 12,5% untuk WP tertentu atas harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan. Nah, ini ada di pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007. Nah, untuk harta, apa tuh Pak harta? Harta akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam dan atau di luar wilayah NKRI. Ya, jadi ini nih harta nih. Uang tunai, surat berharga, kendaraan, logam mulia, bangunan, rumah, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Hasil pemeriksaan SPT, surat ketetapan pajak kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan. Ya, jadi ada surat ketetapan pajak kurang bayar, SKP kurang bayar tambahan. SKP lebih bayar tidak sama dengan ya SKP lebih bayar dengan anggapannya adalah lebih bayar LB ya. Kalau SKP nihil, pajak berutang atau kredit pajak tidak sama dengan pajak berutang atau kredit pajak. Ya, surat ketetapan pajak nihil. Kemudian wajib pajak banding ya, melakukan banding kalau dia sudah di pengadilan pajak ya. Kalau misalnya belum puas ya dia boleh mengajukan banding. Nah, di sini untuk putusan pengadilan pajak terhadap surat keputusan Dirjen Pajak tentang surat ketetapan pajak. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai PK ya atas putusan pengadilan pajak. Nah, itu mengabulkan permohonan daripada wajib pajak. Nah, wajib pajak akan patuh bayar pajak ya. Kita mendapatkan singkatan daripada pajak-pajak itu apa sih? Nah, pajak itu P, pajak yang dibayarkan. A, itu adalah Anda, yaitu wajib pajak. J, itu janjikan. A adalah akan, dan K adalah kemakmuran. Jadi, pajak yang dibayarkan wajib pajak, janji akan memberikan kemakmuran. Nah, DJP akan berhasil bila satu ya disingkat untuk P adalah profesional, A adalah adil, J adalah jujur, A adalah amanah ya, dan K adalah keberanian menegakkan undang-undang pajak. Profesional, adil,
jujur, amanah, keberanian menegakkan undang-undang pajak. Disingkat menjadi pajak, ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, demikian ya. Untuk perkuliahan kita hari ini, pertemuan ke-13, saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, tetap jaga kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer, tetap jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan. God bless you and Buddha bless you.